Setelah berhasil menang dalam peperangan melawan Guild Wolfang, Guildmaster Stillwater pun mulai yakin bahwa Lingxi akan mampu membawa guildnya menuju puncak yang lebih tinggi. Hingga pada akhirnya ia memaksa agar Lingxi menerima tawarannya menjadi Guildmaster Nebulos menggantikan dirinya. Hanya saja menurut Lingxi, dirinya tak ingin menghancurkan jerih payah Stillwater dalam membangun Nebulos. Selain itu, ia juga ingin menempatkan tim Shadow sebagai figur utama di dalam guild serta menempatkan mereka ke dalam manajemen guild. Maka Lingxi memutuskan menerima tawaran tersebut. Namun dengan nama Guild Nebulos dirubah menjadi Penumbra, yang juga merupakan guild gabungan antara Guild Nebulos dengan tim Shadow. Dan kini di tengah-tengah kehebohan Heavenland akan kabar mundurnya Stillwater dari jabatannya, serta kemunculan guild baru bernama Penumbra yang sekaligus menempati posisi ketiga di Heavenland. Heavenland juga akan mengalami update besar-besaran untuk kemunculan map baru, yaitu dunia bawah tanah. Dan dalam proses update tersebut, kini semua player lockout dari game. Lingxi yang kini memanfaatkan waktu pembaruan game untuk menghadiri sekolah. Sesampainya di sekolah, ia lalu dikejutkan oleh gurunya yang mengingatkannya untuk mengikuti festival olahraga sekolah. Diketahui, festival olahraga sekolah juga diikuti oleh peserta dari sekolah lain. Atlet-atlet dari sekolah lain dikenal sebagai orang-orang yang ahli dalam olahraga. Hal itu membuat siswa-siswa dari sekolahnya Lingxi tak ada yang bersedia untuk mengikutinya. Mengetahui bahwa tidak ada siswa yang bersedia ikut serta, lalu gurunya yang malah memaksa Lingxi untuk ikut serta lantas membuat Lingxi berubah pikiran dan tidak ingin ikut dalam kegiatan tersebut. Bu Guru lantas panik mendengar ucapannya Lingxi dan sembari menangis ia memohon agar Lingxi bersedia. Karena Bu Guru tidak tahu lagi kepada siapa harus memohon, sedangkan guru-guru kelas lain juga telah mendapatkan perwakilannya dan hanya Bu Guru saja yang belum berhasil mendapatkan perwakilan dari kelas. Karena kini tak ada lagi yang bisa Bu Guru harapkan dari murid-murid di kelas, dirinya pun merasa nasibnya kini akan berakhir. Namun, ternyata Lingxi meminta Bu Guru untuk berhenti menangis dan mengatakan ia bersedia mengikutinya. Hanya saja ia meminta agar tak menyalahkan dirinya jika hasilnya nanti tidaklah bagus. "Terima kasih Lingxi," ucap Bu Guru dengan mata berbinar-binar. "Jadi, cabang olahraga mana yang harus aku ikuti?" tanya Lingxi. "Semuanya." "Apa?" Kini, festival olahraga sekolah yang diikuti 5 sekolah akan segera dimulai, dengan sekolah Lingxi yang merupakan sekolah ketiga yang menjadi tuan rumah. Perlombaan pertama adalah lari sprint 200 meter, dengan ketentuan pemenangnya adalah peserta yang berhasil mendapatkan 3 kemenangan. Dengan prinsip pertandingan bagus, hebat, dan menakjubkan, para peserta pun mulai menempati posisinya masing-masing. Lingxi yang kini sedang berdiri di garis start, dirinya benar-benar tak menduga bahwa dengan terpaksa dirinya juga harus mengikuti semua cabang event olahraga. Dan dirinya kini hanya bisa berpikir bahwa dirinya cukup harus menyelesaikannya dan hanya akan mendapatkan peringkat yang lumayan bagus. Jumlah peserta lomba lari ada 15 orang dari 5 sekolah. Lingxi merasa dirinya hanya harus menjaga agar tetap low profile di dunia nyata. Jadi asalkan bukan berada di tempat terakhir, itu bukanlah apa-apa. Mengingat adanya peraturan aneh yang menetapkan bahwa pemenangnya adalah orang yang telah memenangkan 3 ronde, maka Lingxi memperkirakan bahwa itu bukanlah lomba lari biasa, melainkan itu juga merupakan perlombaan ketahanan tubuh. Mengingat semenjak kemunculan para Awaken, setiap event perlombaan kini menjadi semakin tidak wajar, membuat Lingxi di kehidupan sebelumnya hanya mampu menontonnya dari bangku penonton. Para peserta kini sudah mulai bersiap, dan setelah wasit memberikan aba-aba dimulai, mereka pun kini mulai berlari. Dengan kecepatan mereka saat ini, Lingxi mengira menandingi kecepatan mereka itu tidaklah sulit. Jadi dirinya berpikir hanya akan mempertahankan laju kecepatannya saat ini hingga jarak 50 meter terakhir. Namun terjadi sesuatu yang tidak dipikirkan Lingxi. Ternyata para peserta lainnya juga adalah para Awaken. Mereka semua mulai menggunakan kekuatan Awaken mereka untuk berlari lebih cepat. Dan pertunjukan kemampuan para Awaken pun sontak membuat para penonton sangatlah bersemangat. Karena walau bagaimanapun itu merupakan potensi tak terbatas untuk masa depan bagi umat manusia.
Lingxi kini mulai menyadari bahwa memang sekolah-sekolah lain pasti juga akan mengirimkan orang berawaken untuk meningkatkan kesempatan untuk menang. Karena memang saat ini adalah zamannya orang-orang berawaken. Dan pertandingan ronde pertama pada akhirnya dimenangkan oleh peserta dari sekolah pertama. Sedangkan Lingxi yang menempati urutan terakhir, dirinya kini hanya mendapatkan ejekan dari penonton agar tidak mengikuti kompetisinya kalau bukan orang berawaken. Aku tak peduli siapapun yang menempati urutan pertama. Aku hanya ingin semua ini cepat berakhir, keluh Lingxi. Sedangkan di sisi lain, Bu Guru yang kini merasa bersalah karena telah membuat sulit Lingxi untuk mengikuti perlombaan yang semua pesertanya adalah orang-orang berawaken. Dirinya pun berpikir bahwa ucapan terima kasih saja tidaklah cukup. Perlombaan lari ronde kedua kini dimulai. Terlihat orang-orang yang di ronde pertama telah menggunakan kekuatan awaken. Saat ini mulai terlihat telah kehabisan tenaga. Bahkan peserta yang sebelumnya menempati posisi pertama juga tak memiliki tenaga lagi untuk menggunakan kekuatannya. Akan tetapi, dari urutan belakang, tiba-tiba muncul peserta yang mulai menggunakan kemampuan awaken. Itu adalah peserta yang di ronde sebelumnya menempati posisi ketiga. Dan alasan dirinya masih bisa menggunakan kekuatan awaken, hal itu dikarenakan di ronde sebelumnya dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dan sisa tenaganya itu ia gunakan untuk menempati posisi pertama di ronde kedua ini. Baru saja Lingxi merasa bangga pada orang itu karena tahu cara mengatur kekuatannya. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak diduga. Orang itu tiba-tiba diserang oleh peserta lain dan lalu membuatnya terjatuh. Kemenangan akan selalu menjadi milikku. Tetaplah duduk di belakang dan makan debuku ini. Orang-orang bodoh. Hei, aku tahu dia. Dia adalah murid dari sekolah pertama yang terkenal akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Suka melakukan segala cara untuk menang ya? Sayangnya, kau telah membuatku marah. Respon Lingxi atas tindakan peserta dari sekolah pertama. Dan perlombaan lari ronde kedua pun lagi-lagi dimenangkan oleh peserta dari sekolah pertama. Dan hanya kemenangan satu ronde lagi, maka akan membuatnya menjadi pemenang. Perlombaan ronde ketiga akan segera dimulai. Di bangku penonton, orang-orang mulai mengenali peserta dari sekolah pertama adalah kontestan yang akan menjadi atlet nasional selanjutnya. Dan mereka semua pun kini mulai merasa bahwa perlombaan kali ini benar-benar akan berat bagi para pesaing yang lain. Para peserta kini mulai mengetahui kelicikan peserta dari sekolah pertama, dan banyak dari mereka yang mulai takut berada di dekatnya. Hingga di saat ronde ketiga dimulai, ternyata peserta dari sekolah pertama langsung menggunakan kekuatan awaken, membuat dirinya langsung melesat jauh dan menghempaskan peserta di sekitar karena terkena efek kekuatan aura awaken darinya. Di saat orang itu mulai yakin dirinya akan bisa memenangkannya, tiba-tiba muncul seseorang di sampingnya dan lalu mendahuluinya begitu saja. Itu adalah Lingxi yang telah mempercepat kecepatannya tanpa perlu menggunakan kekuatan awaken. Peserta dari sekolah pertama sontak hanya bisa terkejut dan terheran-heran melihatnya. Karena bagaimana bisa Lingxi mendahulinya tanpa menggunakan kekuatan awaken dan juga tak terhempas terkena damage aura darinya. Hingga pada akhirnya, orang itu mulai bertindak untuk tidak membiarkan Lingxi berada di depannya dengan cara akan menyerang. Akan tetapi, di saat orang itu akan menyerang Lingxi, Evil Spirit Invisibility, orang itu hanya mengenai klonnya Lingxi dan membuatnya terkena efek stun. Dan lalu, Lingxi pun berhasil menempati urutan pertama. Aku sudah tahu bahwa kau pasti akan menyerangku dengan niat buruk, ucap Lingxi. Para penonton kini sangat terkejut dengan peserta yang mereka sebut sebagai si rambut putih. Mereka tidak menduga orang yang sebelumnya hanya menempati posisi terakhir, ternyata juga adalah seorang awaken. Dan dikarenakan Lingxi adalah murid pindahan dan juga jarang hadir di sekolah, mereka pun lantas bertanya-tanya apakah mungkin ada seorang murid seperti dia di sekolahnya. Sedangkan Bu Guru, dirinya sangat tercengang mengetahui Lingxi ternyata juga berkemampuan. Dan lalu, si peserta dari sekolah pertama, dirinya yang masih berdiri kaku tanpa mampu menggerakkan tubuhnya, lalu hanya menjadi bahan tertawaan orang-orang dengan mengatakan dia sedang menari-nari. Dan di ronde-ronde selanjutnya, karena semua peserta telah kehabisan tenaga, Lingxi pun mampu memenangkan ronde-ronde selanjutnya dengan sangat mudah. Dan bagi Lingxi, yang merupakan seorang perfect awaken,
dirinya hanya perlu menggunakan sedikit usaha untuk menang. Hingga saat dirinya berdiri di atas podium, ia kini mulai merasakan kesenangan kehidupan sekolah untuk pertama kalinya. Setelah merasakan kesenangan mendapatkan medali emas, karena dirinya telah menimbulkan banyak perhatian, maka ia akan menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan semua medali. Di pertandingan lompat galah, si bocah rambut putih memecahkan rekor lompatan karena berhasil melompat sangat tinggi tanpa perlu menggunakan tongkat. Lalu di pertandingan lompat jauh, tanpa sengaja ia telah melompat terlalu jauh hingga mendarat di bangku penonton. Dan ketika akan mengikuti pertandingan lompat tali, dirinya yang berencana akan melakukannya dengan memanfaatkan top 10. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Dengan putaran tali yang sangat cepat, Lingxi masih mampu melompatinya dengan sangat sempurna. Dan bahkan jurinya sampai berpikir bahwa alat pengukurnya rusak. Karena di alat pengukur telah menunjukkan angka 8.000 lompatan. Dan sekali lagi, Lingxi berakhir dengan mencetak rekor baru. Dengan berhasil melompat sebanyak 8.663 kali dalam waktu 15 menit. Dan membuatnya kini menjadi pusat perhatian dari para penonton. Lalu dalam lomba lari, sembari menggendong lawan jenis, Lingxi hanya bisa terdiam mengetahui wanita yang digendongnya ternyata adalah seorang wanita gemuk. Dan lalu bertanya-tanya, kenapa peserta yang lain hanya mendapatkan pasangan wanita yang langsing. Hingga saat perlombaan akan dimulai, "Peganglah erat-erat tongkat estafetnya," perintah Lingxi. Baiklah, tolong bersikaplah lebih lembut pada..." Dan Lingxi pun langsung melesat dengan sangat cepat tanpa bersikap lembut sedikit pun. Dan lagi-lagi berhasil menepati posisi pertama. Dan orang-orang yang sebelumnya terus membuli Lingxi, kini hanya bisa terkejut setelah mengetahui orang yang dibulinya itu ternyata telah memenangkan semua perlombaan. Dan ketika di akhirnya, prestasi Lingxi dalam festival olahraga kali ini adalah dalam 5 pertandingan single, mendapatkan 5 medali emas, dalam 3 pertandingan double, mendapatkan 3 medali emas, dan dalam 4 pertandingan tim, mendapatkan 4 medali emas. Dia mendapatkan banyak rekor baru yang membuat banyak reporter datang untuk mewawancarainya. Meskipun pada akhirnya semua itu hanya ditolak oleh Lingxi. Dan festival olahraga pun berakhir dengan kegilaan yang diciptakan oleh performansnya Lingxi. Di luar stadion olahraga, ketika Bu Guru mengucapkan ketakjubannya pada pencapaiannya Lingxi, tiba-tiba datang peserta dari sekolah pertama menghampirinya. "Yo, bukankah kau itu terlalu pamer, dewa berambut putih? Kau tidaklah buruk. Bagaimana jika kau berada di bawah sayapku untuk bekerja denganku sebagai petarung? Aku akan memberikan kompensasi padamu. Cukup sebutkan saja berapa nilai yang kau mau. Dari yang terlihat, sepertinya kau berasal dari keluarga dengan penghasilan pas-pasan. Apa kau berharap untuk mengobrol di dalam mobil mewahku? Ini adalah mobil sport edisi terbatas. Hanya ada 10 mobil jenis ini di seluruh dunia. Sebelumnya, kau pasti belum pernah melihatnya, kan?" "Bu Guru, aku akan mengantarmu pulang." "Maaf, akan tetapi aku benar-benar sedang tidak ingin menaiki mobil. Karena aku sedang ingin menaiki kuda," ucap Lingxi, yang lalu dirinya pun terbang bersama Bu Guru dengan menaiki tunggangan Pegasus miliknya. Dan orang-orang yang melihatnya pun hanya bisa terkejut karena lagi-lagi si rambut putih membuat kejutan dengan mensumon tunggangan di kehidupan nyata. Kenapa orang-orang seperti dia selalu muncul? Jadinya aku tidak bisa bersikap low profile. Lingxi, ini terlalu tinggi. Singkat cerita, sampailah Lingxi di dekat rumahnya Bu Guru. Setelah Bu Guru turun, dirinya mengatakan bahwa tunggangannya itu sangatlah berguna karena bisa digunakan di dunia nyata. Hanya saja, selain terbangnya terlalu tinggi, itu juga terlalu mencolok. Lingxi pun menjawab bahwa ini pertama kalinya ia mensumon Pegasus di dunia nyata. Kalau bukan karena orang brengsek tadi yang mengganggunya, dirinya pasti tak akan melakukan hal mencolok semacam itu. Bu Guru yang masih saja terkagum-kagum karena bisa melihat seorang Awaken secara langsung, Lingxi lalu memberitahukan bahwa kemunculan Awaken memang tak bisa dipungkiri telah merubah semua aturan di dunia, dan kedepannya, melihat hal yang sebelumnya dianggap mustahil akan menjadi suatu hal yang biasa.
Berbicara tentang Awaken, Lingxi pun lantas menanyakan pada Bu Guru apakah ia juga memainkan gamenya. Bu Guru pun menjawab bahwa Heavenland bisa dikatakan sudah menjadi dunia alternatif semua orang. Jadi sudah pasti ia juga memilikinya. Hanya saja ia memulainya terlalu telat. Dirinya baru saja menyelesaikan misi promosi level 15, dan juga ia mengaku bahwa dirinya hanya sekedar player noob. Kebodohannya dalam bermain game juga membuatnya gagal mendapatkan Awaken. Bisa mencapai level 15 saja berkat ia bergabung secara acak ke dalam sebuah party. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan seorang warrior berlevel 25 bernama Nice Guy. Orang itu meng-carry-nya hingga berhasil mencapai level 15. Bagi Bu Guru, orang itu benar-benar seorang pria yang baik, karena dirinya bersedia meng-carry-nya di saat tak ada satupun player yang bersedia bertim dengannya. Ternyata Lingxi tidaklah asing dengan player dengan nama panggilan Nice Guy itu, karena di kehidupan sebelumnya orang itu adalah seorang sampah yang terkenal jahat yang bersedia menipu player wanita pemula yang tak tahu apa-apa dan lalu mengambil keuntungan darinya. Dan setelah mendengar ucapannya Bu Guru, Lingxi pun mengira bahwa si Nice Guy itu sedang menargetkan gurunya. Melihat Bu Guru yang sepertinya telah masuk ke dalam jebakan si pria bernama Nice Guy, Lingxi pun lalu menawarkan diri untuk bergabung juga ke dalam timnya setelah pembaruan game selesai. Ah, benarkah? Sebagai seorang Awaken, di dalam game pastinya kamu adalah orang yang luar biasa. Aku jadi merasa tak enak karena harus di-carry oleh muridku sendiri. Ya, aku hanya sekedar seorang thief yang levelnya sedikit lebih tinggi dari levelmu. Kurasa itu tidak apa-apa. Dan mereka pun lalu berpisah untuk menuju ke rumahnya masing-masing. Di sebuah rumah kecil di pinggiran distrik orang-orang kaya, yang suasananya relatif lebih tenang. Itu merupakan rumah baru dari militer yang dijanjikan kepada Lingxi. Pak tua terlihat sangat senang dengan rumah barunya, dan di setiap harinya ia selalu tersenyum bahagia. Dan teruntuk Lingxi, dirinya sangatlah senang dengan apa yang ada di lantai atas rumahnya, karena itu merupakan peralatan eksklusif dari militer, berupa kapsul gaming tipe C3 Vessel. Dan 2 hari kemudian, update telah selesai. Lingxi tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk merasakan pengalaman bermain menggunakan peralatan barunya itu. Menurut Lingxi, kapsul game itu terasa lebih baik dibandingkan hanya menggunakan headset game. Dengan seluruh sensor indera yang menutupi sekujur tubuh, hal itu membuat Lingxi yakin bahwa dirinya akan mampu menggunakan top time dengan lebih baik lagi. Singkat cerita, di dalam game, di suatu map untuk misi player level 16-20, ternyata tempat pertama kali yang ia tuju adalah tempat itu. Dirinya sedang menikmati aroma udara di sekitar yang kini bisa ia hirup. Bahkan penglihatannya juga semakin tajam. Dan itu memanglah seperti yang ia perkirakan, bahwa kapsul game eksklusif untuk militer memang memiliki sensor yang jauh lebih baik. Rambut putih dan jubah hitam. Lingxi, apa itu kau? Ucap seseorang yang tiba-tiba menyapanya. Hah? Bu Guru? Ternyata di dalam game kau juga terlihat keren. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang kukenal di kehidupan nyata di dalam game. Aku benar-benar senang sekali. Ucap Bu Guru yang ternyata memiliki nickname I Carry a Kettle. Bu Guru, aku tak habis pikir. Ternyata avatarmu bahkan lebih kecil daripada dirimu yang asli di dunia nyata. Dan juga pakaianmu itu adalah suatu contoh yang buruk untuk anak-anak. Hah? Tapi saudara Nice Guy bilang padaku kalau pakaian seperti ini yang bagus untukku. Dia bilang pakaian yang ringan akan memudahkan seorang archer untuk bergerak dan melancarkan serangan. Little Kettle, jadi pria ini adalah si thief kecil yang katamu mau bergabung dengan kita? Tanya Nice Guy berlevel 25 yang tiba-tiba muncul di belakangnya Bu Guru. Hah, dia terlihat seperti sampah. Itu pastilah dia. Untung saja aku sudah menyembunyikan informasi mengenai identitasku. Lingxi lalu memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa ia bernama Si, dan levelnya hanya sedikit lebih tinggi dari Kettle, meskipun sebenarnya ia telah mencapai level 63. Dengan mengingatkan Bu Guru untuk bersikap seperti teman biasa dan tidak membocorkan hal apapun pada orang itu, mereka pun lalu mulai memasuki dungeon bersama. Singkat cerita, di dalam dungeon, dengan arahan dari Nice Guy,
Bu Guru mencoba menembak kera ekor panjang yang ada di dekatnya. Namun, meskipun tembakan Bu Guru meleset, Nesgai malah memanfaatkan permohonan maaf Bu Guru dengan mengambil kesempatan untuk merayunya. Lingxi yang memperhatikan di belakang lalu menyimpulkan bahwa sebenarnya Nesgai tahu bahwa kemampuan menembak gurunya itu buruk. Tapi ketika gurunya gagal, Nesgai malah mengambil keuntungan dari kesalahan tersebut dengan cara berpura-pura baik hati padanya. Dan Lingxi yakin hal seperti itu sudah seperti standar operasi baginya, yang mana hal seperti itu akan dilakukan kepada korban-korban yang lainnya juga. Hanya saja, hal seperti itu barulah di awal-awalnya saja. Lingxi masih ingat ketika di kehidupan sebelumnya, bahwa masih ada hal lainnya lagi yang akan ia lakukan. Dan Lingxi takut Bu Guru konyolnya itu masih akan terus percaya, dan menganggap bahwa si sampah itu adalah orang baik. Namun karena kini orang itu telah bertemu dengan Lingxi, maka Lingxi memastikan akan membawa orang itu menuju ke kematian. Untungnya, Tiana telah memberikan suatu hadiah padanya karena telah menjadi Guildmaster berupa senjata rahasia. Dan Lingxi akan menggunakan senjata rahasia tersebut untuk mengajari Nesgai mengenai bagaimana caranya menjadi pria yang baik. Beberapa saat kemudian, Lingxi memilih meninggalkan gurunya agar berdua saja dengan Nesgai. Nesgai pun lantas berpikir bahwa ia akan menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan alasan bahwa dirinya akan menjelaskan beberapa pengalamannya dalam pertarungan, dirinya lalu mencoba duduk lebih dekat dengan Bu Guru. Hingga di saat posisinya sudah lebih dekat, dan ia juga merasa tak ada lagi orang yang di sekitar, tangan Nesgai pun mulai beraksi untuk menyentuh balon yang diduduki Bu Guru. Akan tetapi, Nesgai tidak menyadari bahwa di belakangnya masih ada Lingxi yang mengintai tindakannya. Dengan senjata rahasia bernama Curse Rivet di tangannya, merupakan paku rivet yang telah dikutuk. Di saat rivet itu mengenai target, maka hal itu akan terbenam ke dalam tubuh target. Tidak akan menyisakan bekas luka tusukan, namun ketika 6 rivet atau lebih telah tertanam di tubuh target, maka kutukannya akan bekerja, membuat tubuh target kesakitan dan tersiksa. Secara perlahan-lahan, HP akan terkuras habis hingga pada akhirnya tewas secara mengenaskan. Dan rivet yang menusuk bagian tengkuk Nesgai pun sontak membuatnya kesakitan. Bu Guru yang menanyakan apa yang telah terjadi. Bukan apa-apa. Apa-apaan itu? Apakah serangga? Tapi itu tak mungkin, karena ini adalah dunia game. Sialan, aku telah kehilangan kesempatan yang bagus. Itu adalah sebuah gold rank item. Hal yang bagus dari item itu adalah tak akan bisa dilacak dari mana arah kedatangannya. Meskipun kutukan itu dapat dengan mudah dihilangkan dengan skillnya Praise, seperti Cleanse atau Purify. Namun aku yakin, si pria bodoh itu tak akan sadar mengenai apa yang terjadi. Kemungkinan Tiana memberikan item tingkat tinggi itu karena ia mengira aku akan melakukan suatu hal yang besar. Jadi sayang sekali, aku harus membuangnya hanya untuk sampah sepertinya, pikir Lingxi. Kutukan pada Nesgai saat ini belumlah aktif, namun tiba-tiba terjadi perubahan pada warna raut wajahnya. Hal itu dikarenakan dirinya sedang terpesona oleh pemandangan bukit indah di depan matanya. Melihat mangsa yang sangat dekat seperti itu, dirinya pun lantas berpikir tak akan lagi sampai kehilangan kesempatan. Lalu Nesgai berniat mengajari Bu Guru tentang cara menembak. Langkah pertama, Nesgai meminta Bu Guru agar meninggikan pinggulnya. Dengan lugunya, Bu Guru menuruti perintahnya dan lagi-lagi menonjolkan balonnya. Hanya saja ketika Nesgai akan memanfaatkan kesempatan tersebut, lagi-lagi Lingxi menembakkan rivet dan mengenai tangannya Nesgai. Meskipun sengatan itu terasa sakit, namun karena takut Bu Guru tahu akan tindakannya, terpaksa ia harus pura-pura mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Dan singkat cerita, ketika Lingxi sudah menampakkan diri dan mulai berburu bersama, ia masih terus menembakkan rivet di saat ia melihat Nesgai sedang akan curi-curi kesempatan. Ketika Nesgai mencoba membantu Bu Guru dalam hal menganalisa area sekitar, ketika waktu beristirahat, dan bahkan ketika ia hanya sedang melamun, Lingxi yang kesal terus-menerus memberikannya hukuman. 6 rivet kini telah tertanam di tubuhnya Nesgai, yang berarti kutukannya juga sudah mulai aktif. Nesgai kini hanya bisa berteriak kesakitan sembari berguling-guling di tanah. Sedangkan Lingxi yang melihat rencananya telah berhasil,
Dirinya lalu meminta anggota tim yang lain untuk segera keluar dari dungeon. Dan untuk reward penyelesaian dungeon sebanyak 10 koin silver, Lingxi akan menggantinya sebanyak 5 kali lipat, yaitu 50 koin silver, dan itu untuk masing-masing dari mereka. Penawaran Lingxi itu pun lantas membuat mereka senang, dan mereka dengan senang hati keluar dari dungeon serta meninggalkan ketua party begitu saja. Lalu Bu Guru, dengan alasan ada hal yang harus dibicarakan dengan Nice Guy, ia meminta Bu Guru untuk menjauh terlebih dahulu dan menunggunya. "Kau itu benar-benar tak tahu apa-apa, ha? Seharusnya kau bisa merasa bahwa sedang terjadi sesuatu pada tubuhmu," ucap Lingxi. Jadi itu perbuatanmu? Siapa kau sebenarnya? Lalu, apa maumu? Aku tak pernah melakukan apapun padamu." "Kau memang belum pernah melakukan apapun padaku. Tapi sayangnya, kau telah menaruh pandangan mesummu itu kepada temanku," ucap Lingxi yang lalu ia membuka informasi mengenai identitasnya. Sedangkan Nice Guy, dirinya kini telah mengetahui bahwa sosok yang diganggunya adalah teman dari Lingxi, si Guildmaster Guild Penumbra. "Aku tahu kau sangatlah terkejut. Tapi tenanglah. Aku sudah tahu segala hal yang telah kamu lakukan. Jadi kau tak perlu lagi memberikan penjelasan. Simpanlah nafasmu. Sakit yang kau rasakan akan semakin kuat dan kau akan segera mati. Lalu ketika terbangun, kau sudah berada di kuburan." Aku tak tahu kalau wanita itu adalah orangmu. Aku benar-benar minta maaf, Saudara Lingxi. Aku telah buta karena tidak mengenalimu. Aku memiliki teman baik di divisi pertama Guild Wolfeng. Di dunia nyata, dia juga adalah seorang atlet yang kaya dan kuat. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Aku akan meminta dia untuk memberikan kompensasi yang baik padamu. Semua equipmentku ini juga diberikan oleh dia. Tolong, jangan buat equipmentku ini lenyap. Equipment set ini harganya benar-benar setinggi langit. Aku rasa equipment setmu ini kau gunakan untuk menarik perhatian para wanita, kan? Sepertinya kau telah salah mengerti. Kau seharusnya tidak mengulangi perbuatanmu itu, baik itu pada temanku ataupun wanita yang lainnya. Apa kau mengerti, sampah? Aku akan memberikanmu 2 pilihan. Pertama, di saat kau revive, aku akan memanggil orang-orangku dari Penumbra untuk menurunkanmu 1 level. Yang kedua, setelah kau revive, keluarlah dari game, dan aku harap aku tak akan pernah melihatmu online kembali. Hei, dengan 2 pilihan ini, kau hanya memaksaku memanggil teman-temanku dari Wolfeng untuk membalas. Apa kau sedang mencoba untuk memulai perang guild? Benar-benar orang bodoh. Apa yang sedang kau bicarakan? Temanmu, orang terakhir yang mencoba menyergapku, adalah Guildmaster Wolfeng. Dasar idiot. Lain waktu, belajarlah untuk menghargai wanita di dalam game. Dan nikmatilah hukumanmu. Nice Guy pun pada akhirnya mati karena terkena kutukan. Seorang atlet yang kaya dan kuat, pikir Lingxi yang merasa sepertinya ia tahu siapa orang yang dimaksud. Bu Guru sekarang tahu siapa sosok sebenarnya si Nice Guy itu. Dirinya pun lalu juga mengganti pakaiannya dengan model yang lebih tertutup. Selain itu, Lingxi memperingatkan Bu Guru bahwa tidak semua orang yang ditemui di dalam game adalah orang baik, dan berharap lain kali ia bisa lebih waspada dan berhati-hati. Lingxi juga akan memanggil seseorang dari guildnya untuk melatih Bu Guru. Dia adalah Kokoli, seorang player yang juga seorang archer. Meskipun Lingxi tak yakin apa yang akan terjadi nanti, karena ia tahu kepribadian Kokoli benar-benar seperti siang dan malam. Namun menurutnya itu adalah yang terbaik untuk Bu Guru. Dan mereka pun lalu berpisah untuk menjalani urusannya masing-masing. Setelah update, dunia bawah tanah kini telah ditambahkan ke dalam game. Itu adalah map yang sangatlah luas. Para petualang akan dihadapkan oleh suatu elemen baru, yaitu kegelapan dan iblis. Serta banyak juga hal lainnya yang menunggu untuk dapat ditemukan. Lingxi kini telah berada di pintu masuk dunia bawah tanah. Tidak hanya memiliki persyaratan level minimum untuk dapat memasukinya, tetapi ada banyak hal yang juga belum diketahui. Jadi Lingxi ragu akan banyak orang di tempat itu. Lingxi yang juga menyempatkan diri untuk memberikan panduan untuk menyelesaikan 5 dungeon tingkat pemula di dunia bawah tanah kepada Stillwater, agar memberitahukannya kepada member guild yang lain. Stillwater malah langsung menelponnya. Stillwater memarahi Lingxi karena daripada hanya sekedar memberikan panduan,
lebih baik ia memandu langsung beberapa member utama guild ke dalam dungeon. Namun Lingxi menjawab bahwa hal itu hanya membuang-buang waktu, karena ia masih memiliki urusan untuk mengeksplor seluruh tempat di map baru. Selain itu, di panduannya juga sudah sangat jelas ia tulis bagaimana detail cara-caranya. Stillwater juga mengatakan bahwa Lingxi saat ini sudah menjadi guild master, namun ia malah tak pernah berada di guild. Apalagi pertumbuhan guildnya saat ini benar-benar sangatlah cepat dan sudah melebihi dari yang mereka antisipasi. Bahkan jumlah membernya kini sudah 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya di dalam guild, Stillwater lalu menyarankan agar memasang persyaratan minimum bagi orang yang mau mendaftar di guild Penumbra, dan menyingkirkan orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan begitu, standar guild akan meningkat, dan pastinya membuat guild menjadi lebih kuat. Mendengar penjelasan Stillwater, Lingxi menilai bahwa itu adalah pilihan yang bagus, dan ia akan mengikuti apa yang menurut Stillwater baik. Namun Stillwater malah kembali marah-marah, karena walau bagaimanapun dirinya hanya sekedar wakil guildmaster, sedangkan Lingxi lah yang menjadi guildmasternya. Jadi, Stillwater meminta agar pembagian tugas di antara mereka benar-benar dibagi dengan jelas, karena jika saatnya tiba nanti, tetaplah Lingxi yang harus membuat keputusan dalam hal membuat guild menjadi lebih kuat. Baiklah. Kalau begitu, buatkan saja penyusunannya, dan hubungi aku jika memerlukan sesuatu. Menjadi guild master benar-benar pekerjaan yang merepotkan. Tidak perlu mengalahkan guild lain untuk memahami map baru, karena yang terpenting saat ini adalah memperhatikan dengan seksama map baru tersebut. Aku pikir belum ada orang yang pergi menuju tempat yang akan aku tuju. Di kehidupan sebelumnya, tempat jual beli di desa bawah tanah adalah yang terbaik untuk menghasilkan banyak uang. Hal itu dikarenakan monster-monster di dunia bawah tanah memakai senjata yang memiliki elemen iblis ataupun kegelapan, yang mana mampu membuat para player mengalami sakit kepala karena terkena efek corrosive darkness. Selain menggunakan Holy Potion yang mampu untuk menghilangkan debuff-nya, equipment dari dunia bawah tanah juga mampu meniadakan efek negatif itu sepenuhnya. Berhubung Holy Potion sangatlah mahal, para player pun lebih suka menggunakan equipment dunia bawah tanah. Desa-desa yang terdapat NPC-NPC untuk jual beli peralatan tersebut sangatlah jauh atau bisa dikatakan tersembunyi. Jadi para player harus mengeksplor area itu terlebih dahulu untuk menemukannya. Namun bagi Lingxi, sebagai seseorang yang dilahirkan kembali, hal seperti itu akan berbeda baginya. Ketika dalam perjalanan di dunia bawah tanah, Lingxi bertemu dengan beberapa sosok monster. Itu adalah sekumpulan Dream Eater. Dream Eater sangatlah mengganggu karena mereka mampu menyergap para player yang sedang lewat. Mereka memiliki kemampuan hipnotis, dan setelah terkena hipnotisnya, maka player itu akan kehabisan seluruh HP-nya. Mereka bisa disebut juga sebagai penjaga gerbang dunia bawah tanah yang sangat merepotkan. Dan di kehidupan Lingxi sebelumnya, monster-monster itu juga merupakan monster yang banyak mempersulit para player. Tiba-tiba Lingxi terkejut akan sesuatu yang terjadi, karena dirinya melihat seseorang telah menghabisi salah satu Dream Eater. Dan sosok itu ternyata adalah seorang wanita. Masih terkejut dengan sosok wanita itu, tiba-tiba Lingxi dikejutkan lagi oleh hal lain. Karena di tempat itu masih ada orang lain lagi. Seorang pria berpedang besar serta mengenakan caping di kepalanya juga mampu menghabisi Dream Eater dengan sangat mudah. Dan ternyata pria itu adalah Immovable Darklands, seseorang yang juga merupakan salah satu kandidat dari Glorious One. Immovable Darklands yang merupakan salah satu dari 3 kandidat Glorious One, yang mana sebelumnya pernah bertemu dengan Lingxi namun berakhir dengan kekalahan telak di pihak Lingxi. Dan sekarang, akankah pertemuan mereka kali ini membuat Lingxi akan berduel kembali dengannya untuk membuktikan siapa yang akan memegang gelar Glorious One? Dan jika itu terjadi, sudah cukupkah kemampuan Lingxi untuk menandinginya? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.